Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Syafari Sirahmat akan menjelaskan materi tentang IoT Networking. Pokok pembahasannya yaitu 1. Sensor, 2. Aktuator, 3. Cloud Storage, dan 4. Piranti perangkat keras. Sensor merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat, hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Tujuan utama sensor adalah untuk mengumpulkan data-data dari lingkungan sekitarnya. Sensor atau yang sering disebut things dalam sistem IoT membentuk ujung depan atau front end dari sistem. Sensor-sensor ini terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung ke jaringan IoT setelah konversi dan pemrosesan sinyal. Namun, semua sensor tidak sama dan berbeda aplikasi IoT-nya, maka beda pula jenis sensor yang digunakan. Sebagai contoh, sensor digital secara langsung dan mudah untuk berinteraksi dengan microcontroller menggunakan Bus Serial Peripheral Interface atau SPI, tetapi untuk sensor analog, baik analog to digital converter atau ADC atau modular sigma delta, harus dipakai untuk mengubah data menjadi output SPI. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram, diantaranya microcontroller. Aktuator adalah elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya. Untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator ini dapat dipasang sistem gearbox. Aktuator dapat melakukan hal tertentu setelah mendapat perintah dari controller. Misalnya, pada sebuah robot pencari cahaya. Jika terdapat cahaya, maka sensor akan memberikan informasi pada controller yang kemudian akan memerintah pada aktuator bergerak mendekati arah sumber cahaya. Aktuator dalam perspektif kontrol dapat dikatakan sebagai aktuator atau pintu kendali ke sistem, batasan aktuator real, sinyal kemudi, dan kesil saturasi. Jenis tenaga penggerak pada aktuator. Aktuator tenaga elektris biasanya digunakan solenoid, motor arus searah, atau mesin DC. Aktuator tenaga hidraulis, torsi yang besar, konstruksinya sukar. Aktuator tenaga pneumatik, sukar dikendalikan. Aktuator lainnya piezoelektrik, magnetik, dan ultrasound. Fungsi aktuator adalah sebagai berikut: penghasil gerakan rotasi dan translasi. Mayoritas aktuator atau motor phased. Aktuator dalam simulasi cenderung dibuat linear. Aktuator real cenderung non-linear. Cloud storage. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Secara umum, teknologi cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet. Cloud storage. Apa saja nilai lebih yang ditawarkan teknologi cloud computing? Beberapa di antaranya adalah kemudahan menggunakan aplikasi secara bersamaan, dapat diakses menggunakan internet, lebih hemat biaya, layanan penyimpanan data yang dapat diakses melalui online. Peranan cloud computing sangat erat jika disinggungan dengan Internet of Things atau IoT, di mana keduanya dapat saling terhubung untuk bisa saling berkomunikasi menggunakan internet ke perangkat yang sudah dihubungkan dengan Internet of Things. Piranti perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Hardware adalah komponen dalam komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan memiliki fungsi tertentu. Masing-masing hardware komputer memiliki fungsi yang berbeda. Secara umum, ada 4 fungsi utama dari hardware. Di antaranya adalah 1. Menerima input. Fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut diproses menjadi informasi baru. Contoh, keyboard, mouse, kamera, scan, dan lain-lain. 2.
mengolah data atau informasi. Fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Contoh, RAM, Random Access Memory. 3. Memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Contoh, monitor, speaker, printer, dan lain-lain. 4. Menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Contoh, hard disk, flash disk, micro SD, CD, dan lain-lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.